Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudari saat ini sedang berada. Apa kabarnya? Mengakhiri minggu ini, kita bersyukur kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan, diberi kesehatan oleh Tuhan. Itu semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Tetap mengucap syukur segala sesuatu yang kau alami sepanjang minggu ini, dan percayakan sepanjang minggu ke depan perjalanan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Jadikan dirimu bukan hanya mendapatkan berkat dari Tuhan, tetapi engkau dapat mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Pagi ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita merenungkan kebenaran firman Allah, dan kita berdoa untuk meminta hikmat Tuhan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala pertolongan yang Tuhan berikan. Dan sebentar kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada kami, menyampaikan pesan firman-Mu bagi kami semua. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan, dan pakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan Tuhan pagi ini. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Injil Yohanes yang kita baca pagi ini adalah Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ke-8, 8 ayat dengan perikop yang diberikan oleh LAI. Yesus diurapi di Betania. Saya akan membacakan, silakan saudara menyimak. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang dari turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyaknya dengan semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cerita ini adalah cerita di mana 3 bersaudara kembali, Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka senang Yesus hadir kembali pasca dibangkitkannya Lazarus dari kematian. Tentu sebagai orang yang ingin berterima kasih kepada Tuhan Yesus, berbagai macam cara mereka akan lakukan menyambut dia dan mengucap syukur bersama orang-orang, dan ada jamuan diceritakan di sana. Alkitab tidak mencatat bahwa jamuan itu dilakukan oleh keluarga ini atau bukan, tetapi ada jamuan di sana. Tetapi Maria, Lazarus hadir makan di sana, dan Marta melayani mereka yang datang pada saat itu, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Dan cerita ini menceritakan tentang akhirnya Maria membawa minyak narwastu dan kemudian yang murni, dan kemudian dia memberikan kepada Yesus untuk diurapi di kakinya. Narwastu adalah minyak yang mahal, dan harganya sudah ditunjukkan. Memang harga itu adalah harga yang mahal, sehingga narwastu menjadi barang yang langka. Tetapi di sini kita melihat apa yang dilakukan oleh seorang dari murid Yesus bernama Yudas Iskariot, yang Yohanes menceritakan bahwa kemudian dia yang menjadi pengkhianat bagi Yesus. Nah, dia berkata sebagai seorang bendahara, eman-eman duit yang sebanyak itu digunakan karena uang sebanyak itu bisa diberikan kepada orang miskin. Yohanes kemudian menceritakan bukan karena dia memperhatikan orang miskin, tetapi karena dia punya sikap untuk kepentingan sendiri, karena dia sering mengambil uang kas untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Nah, dari sini kita belajar bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan ingin kita memberi yang terbaik kepadanya. Ya, berapapun nilainya untuk Tuhan, bagi kita tidak akan pernah ada ruginya, karena kita tahu ada keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah kita memberikan hitung-hitungan kepada Tuhan, karena kalau kita hitung-hitungan maka kita akan malu ketika Tuhan menghitung segala kebaikannya bagi kita.
Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Menyerahkan diri apa yang kita miliki. Toh Tuhan tidak meminta apa yang tidak saudara miliki, tetapi Dia hanya menuntut dari apa yang kau miliki, terbaik yang kau miliki. Mari serahkan kepada Tuhan terbaik yang kau miliki. Apapun itu, uang yang terbaik, hatimu yang terbaik, hidupmu yang terbaik, pikiranmu yang terbaik, bahkan jiwamu yang terbaik, serahkan kepada Tuhan. Hartamu yang terbaik, serahkan kepada Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Jadi selamat menjadi pribadi yang dapat menyatakan cinta kasih Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dalam karya yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan pernah menyerah terhadap kehidupan ini, karena kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Selamat beraktivitas, percayalah Tuhan bersama dengan Bapak, Ibu, dan Saudara. Melangkahlah dengan penuh keyakinan, karena Dia mengasihi Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami dapat mendengarkan renungan singkat yang dapat menguatkan iman dan keyakinan kami mengikut Engkau. Kami ingin memberi yang terbaik. Karena itu sebabnya Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat untuk memberikan hidup kami, memberikan jiwa kami, memberikan harta kami, bahkan memberikan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari. Dan besok pagi kami akan beribadah dalam ibadah raya di Gereja Baptis Indonesia Kayen. Persiapkan hati kami supaya hati kami sungguh-sungguh dipakai oleh Allah. Haleluya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Amin.